tahun 1914, insiden Sarajevo membuat pecahnya Perang Dunia Pertama. Dengan sekejap, Inggris, Prancis, dan juga Rusia membentuk sebuah aliansi sekutu untuk menjelawan Jerman, Kekaisaran Otonom, dan juga Austria-Hungaria. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan terpaksanya Jerman harus menandatangani Perjanjian Versailles, yang dimana isi dari Perjanjian Versailles ini dianggap sebagai memaksakan atau menyiksa rakyat Jerman. Dan seketika saat itu, di tahun 1919, harapan kembali muncul di Eropa. The war ends it all. Instead of healing old wounds, the Treaty of Versailles only succeeded in creating a new discontent. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Penderitaan rakyat Jerman akibat dari penandatanganan Perjanjian Versailles dipakai batu pijakan oleh Hitler dan partai Nazinya untuk kembali bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Perjanjian Versailles bukan salah satu dari akibat dari Perang Dunia ataupun Perang Eropa ini. Akan tetapi, jauh di benua Asia sana, suatu bangsa akan segera berbentuk, yang dimana bangsa ini kelak akan menjadi inspirasi banyak negara dan ketakutan bagi negara adidaya. Nah, di video kali ini, kita sendiri akan membahas tentang bagaimana China bisa memilih ideologi komunis dan bagaimana China ini bisa terlibat di dalam Perang Eropa. Untuk memahami bagaimana China saat itu, kita harus flashback ke dinasti Qing. Sebelum China berbentuk sebuah republik, China dulunya dikuasai oleh sistem politik dinasti yang dilegitimasi mandat dari surga. China memiliki sumber daya alam yang melimpah, budaya yang menarik, dan situasi politik yang relatif stabil. Keadaan yang nyaman ini membuat Kekaisaran Qing dan para tentaranya saat itu menjadi lengah. Maka, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman mulai menginvasi dinasti Qing pada abad ke-20. Perang Opium 1 dan 2, dan juga perang melawan Jepang. Kekalahan Kaisar Qing dari bangsa-bangsa Eropa memaksa China saat itu menandatangani sebuah perjanjian yang disebut dengan konsesi asing. Namun, berbeda dengan negara lain, Kekaisaran Qing dikuasai berbagai bangsa-bangsa Eropa saat itu, seperti Hong Kong dikuasai oleh Inggris, Teluk Guangzhou dikuasai oleh Prancis, Taiwan oleh Jepang, dan berbagai negara lain. Jadi tidak heran, pada saat itu sejarawan China menyebut ini adalah abad penghinaan atau the segment of Asia. Keadaan yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa ini membentuk ataupun membuat suatu revolusi yang dilakukan oleh Sun Yat-sen di tahun 1911. Sun Yat-sen ini berhasil menggulingkan sistem pemerintahan ataupun sistem di dinasti Qing. Hingga pada saat itu, di tahun 1911, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden pertama bagi Republik Rakyat China saat itu. Tapi setelah terbentuknya negara China, demokrasi dan juga perjuangan rakyat ini belum sampai pada klimaksnya. Dijajahnya China oleh bangsa-bangsa lain tidak menyurutkan ataupun China ini ingin menunjukkan dirinya kepada bangsa-bangsa Eropa. Seperti di saat Perang Dunia Pertama, para laki-laki dipaksa ataupun bekerja gudang pabrik, senjata, mengangkat mayat, dan juga sebagainya. Nah, China demi mendapatkan martabat dan kehormatannya di mata bangsa-bangsa Eropa, China ini menawarkan sebuah bantuan untuk mempekerjakan buruh-buruh kasar di Perang Eropa saat itu. Seberapapun besarnya senjata, seberapapun besarnya negara, namun tanpa infrastruktur yang memadai seperti adanya parit dan juga adanya gua-gua tempat persembunyian saat perang, maka negara itu pasti kalah. Dengan populasi yang sangat besar di Republik Rakyat China saat itu, maka secara diam-diam penasehat Sun Yat-sen yang bernama Yuan Sakai dan Li Shi ini menawarkan bantuan ke pihak sekutu pasca Perang Dunia Pertama.
Nah, sebagai gantinya, pekerja-pekerja ini akan dimintai pengembalian sepetak wilayah kepada konsesi asing yang telah dikuasai oleh beberapa negara Eropa saat itu. Ketika ajakan ini disetujui oleh pihak sekutu, maka mulailah direkrut beberapa pekerja buruh kasar China yang akan dipekerjakan di pabrik, di gudang senjata, dan bahkan mengangkat mayat di front line ataupun garis depan. Sebelum berangkatnya pekerja buruh China ini ke Eropa saat itu, maka mereka dikumpulkan di Hong Kong. Nah, pada saat itu Perancis mengangkut buruh ini dari Hong Kong dan melewati Samudra India. Namun, naasnya, hal ini diketahui oleh pihak lawan dari pihak sekutu, yaitu Jerman. Maka di hari yang sama, kapal Athos milik Jerman berhasil menewaskan kapal pengangkut buruh ini yang melewati Samudra Hindia hingga menewaskan setidaknya 900 pekerja China. Kemudian, tidak ingin bernasib yang sama, maka Inggris saat itu memilih rute yang lain. Inggris memilih rute Samudra Pasifik untuk mengangkut buruh kasar China ini dan berhasil tiba di Eropa saat itu sebanyak 1.400 buruh yang tiba saat itu. Keberhasilan buruh-buruh China ini untuk membantu infrastruktur, membuat parit ataupun di gudang senjata, mengangkat mayat di saat perang itu, pada konferensi damai, China diberikan hak partisipasi di dalam konferensi itu. China diwakilkan oleh Lu Tenxiang dan Wellington Koo. Dengan penuh harapan, Lu Shenyang dan Wellington Koo berharap pada saat konferensi damai di tahun 1919 itu, berharap pengembalian sepetak wilayah kepada China. Namun, tanggapan ataupun permintaan kembali sepetak wilayah yang dikuasai oleh berbagai negara asing ini ditolak. Dan lebih naasnya lagi, daerah yang dikuasai oleh Jerman diserahkan kepada Jepang karena persamaan ideologi fasisme saat itu. Dan berakhirnya, China ditinggalkan dengan rasa kekecewaan, diremehkan, dan juga direndahkan. Kekecewaan ini membangkitkan jiwa nasionalisme bagi rakyat China saat itu, yang disebut sebagai Gerakan 4 Mei. Bagi China, mempercayai bangsa Barat dan sekutunya tanpa dibekali oleh militer yang kuat sama dengan berbahaya atau sama dengan kebodohan. Akibat kekecewaan ini, sistem demokrasi yang dipimpin oleh blok Barat dianggap sesuatu yang rendah oleh kaum China saat itu. Hanya satu bangsa Eropa yang mendapatkan mata positif ataupun kesan positif di China saat itu, yaitu Uni Soviet. Lenin's brilliant prophecy came true. The front of imperialism was first broken through in Russia. The revolutionary fire of the masses was finally unleashed. Sementara itu, di Uni Soviet, revolusi Bolshevik baru saja berhasil menggulingkan pemerintahan Romanov di bawah pimpinan Partai Komunis Vladimir Lenin. Tahun 1920, diplomat Soviet saat itu Lev Karakan menawarkan pengembalian konsesi tanpa feedback kepada China saat itu. Pengembalian tanpa konsesi ini diterima China saat itu, yang disebut dengan Manifesto Karakan. Pemberian sepetak wilayah ataupun pengembalian wilayah yang dulunya dikuasai oleh bangsa Eropa ini sangat disambut gembira oleh masyarakat China saat itu. Maka ideologi komunis, ideologi Marxisme sangat populer di kalangan mahasiswa intelektual saat itu. Lalu penyetaraan status sosial yang dikumandangkan melalui ideologi komunisme menjadi alternatif sebuah ideologi yang sangat populer di China saat itu, menggantikan ideologi Barat yang syarat akan kemunafikan dan juga kelicikan. Maka di tahun itu, muda-mudi, mahasiswa ataupun rakyat China saat itu lebih mengedepankan ideologi komunis ataupun konsep-konsep pikiran Marxisme sangat populer di China saat itu. Dan tanpa disadari, pengkhianatan kaum Barat kepada China di Perang Eropa yang pertama membuat suatu pemuda akan membentuk sebuah negara yang gagah, negara yang kelak menjadi adidaya, ataupun pemuda ini adalah Mao Zedong. Setelah Republik Rakyat China dibentuk, secara tidak langsung, Uni Soviet terlibat dalam supremasi pertarungan ideologi antara komunisme melawan demokrasi liberal dengan sekutu Barat. Dan kali ini, China yang menawarkan bantuan kepada Rusia untuk tergabung dalam Cold War atau Perang Dingin.
Clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. Знает, чью он политику проводил. Лучше, чем Пенжен. Jadi itulah cerita mengapa China ini memilih ideologi komunis dibandingkan negara barat. Dan bahkan China ini sekarang menjadi negara yang sangat supreme, negara adidaya baru yang menjadi negara ketakutan negara adidaya lainnya seperti Amerika. Di mana China ini di era Uni Soviet, sebelum runtuhnya era Uni Soviet, hubungan China ini dan Uni Soviet sangat baik, dan bahkan China merupakan partai komunis terbesar kedua setelah Uni Soviet yang saat itu juga ada PKI. Maka dari itu, sampai detik ini, Rusia dan juga China, Vladimir Putin dan juga Xi Jinping sangat memiliki hubungan erat, di mana kedua ideologi komunis ini akan selalu bersetegang dengan blok barat. Bagaimana China bisa memilih sistem pemerataan ekonomi tanpa ada kaya miskin? Karena dihianati oleh negara barat, karena dihianati oleh negara Prancis dan para sekutunya yang syarat akan kemunafikan dan kebohongan saat itu. Jadi bagi kalian yang suka dengan video storytelling seperti ini, kalian boleh mensupport channel ini dengan cara like, share, juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa tulis komentar kalaupun mungkin kalian ingin menambahkan kata-kata, ataupun kalian mungkin request video apa yang mesti kita buat. So, at least my name is Brown. See you on the next video.